Di penghujung abad ke-19, di tengah landscape perbukitan Minangkabau yang sejuk, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi pelopor pendidikan Islam modern di Nusantara. Zainuddin Labai El Yunusi dilahirkan pada tahun 1890 Masehi atau 12 Rojab 1308 Hijriah di Kenagarayan, Bukit Surungan, Padang Panjang. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama. Ayahnya, Syekh Muhammad Yunus Al-Khalidiyah, adalah seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah sekaligus qadhi di Pandai Sike. Sementara ibunya bernama Rofiah. Secara nasab, keluarga ini berasal dari Nagari Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dan termasuk dalam suku Sikumbang, salah satu suku penting dalam sistem matrilineal Minangkabau. Tradisi agama yang kuat dan keterikatan adat matrilineal membentuk kepribadian Zainuddin sejak dini. Disiplin, kritis, dan mencintai ilmu. Masa kecil Zainuddin tidak terlepas dari didikan rumah gadang, surau, dan masyarakat adat. Namun, ayahnya mengambil langkah berbeda dengan memasukkan anaknya ke sekolah Belanda, Holland Inlandse School, Padang Panjang, ketika Zainuddin berusia 8 tahun. Ini adalah keputusan yang tidak umum bagi keluarga ulama pada saat itu. Di HIS, Zainuddin mengenal bahasa Belanda, aritmetika, dan tata aturan barat. Namun ia segera menyadari kekosongan besar, ketiadaan pelajaran agama Islam. Ia kerap bersilang pendapat dengan gurunya. Zainuddin kecil menolak menjadi sekedar murid pasif. Ia mempertanyakan mengapa pendidikan barat memisahkan ilmu dari agama. Kegelisahan ini membuatnya hanya bertahan sampai kelas 4 HIS. Ia keluar kembali belajar pada ayahnya dan menyelami kitab-kitab agama dengan cara otodidak. Tetapi kebersamaan itu tak berlangsung lama. Pada tahun 1904, sang ayah wafat. Zainuddin yang baru berusia 14 tahun terguncang. Ia sempat hidup sebagai parewa, sebutan bagi anak muda Minang yang gemar berpetualang dan bergaul bebas. Namun, darah ulama yang mengalir dari ayahnya serta ketekunannya dalam mencari ilmu segera menuntunnya kembali ke jalan keilmuan. Setelah kehilangan ayah, Zainuddin haus ilmu. Tahun 1910, ia belajar kepada Syekh Abdullah Ahmad di Padang, seorang ulama modernis yang mendirikan Adabiyah School, sekolah Islam bergaya modern pertama di Minangkabau. Di sana, Zainuddin menemukan inspirasi baru. Pendidikan Islam tidak harus terkungkung dalam surau, melainkan dapat dikemas dengan metode klasikal. Tahun 1911 sampai 1913, ia menimba ilmu di Darul Funun, Padang Jabang, kepada Syekh Abbas Abdullah. Darul Funun terkenal sebagai pusat pendidikan Islam yang mencoba memadukan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kemudian pada tahun 1914, Zainuddin berguru kepada Haji Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang. Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, adalah tokoh sentral kaum muda, gerakan pembaharu Islam yang terinspirasi dari Mesir dan Timur Tengah. Kecerdasan Zainuddin segera mencuri perhatian. Ia bukan hanya murid, tetapi juga guru muda berbakat. Haji Rasul menunjuknya sebagai guru bantu di Sumatera Toalib, sekolah Islam modern yang berkembang dari Surau Jembatan Besi.
Bersama Haji Rasul, Zainuddin turut merumuskan kurikulum yang menggabungkan tafsir, fikih, bahasa Arab, dengan sejarah, ilmu bumi, dan matematika. Semangat reformasi pendidikan Islam mengalir deras di Minangkabau. Kaum muda menantang dominasi kaum tua yang masih mempertahankan sistem pengajian surau tradisional. Di tengah pergulatan itu, Zainuddin mulai merancang gagasannya sendiri. Tanggal 10 Oktober 1915, Zainuddin Labai El-Yunusi mendirikan Al-Madrasatul Diniyah di Padang Panjang. Inilah tonggak besar sejarah pendidikan Islam modern di Indonesia. Berbeda dengan surau, Madrasah Diniyah menggunakan sistem klasikal. Murid duduk di bangku bermeja, bukan lagi bersila di lantai. Guru mengajar dari depan dengan papan tulis. Ada kurikulum tertulis mencakup agama dan ilmu umum. Jadwal belajar diatur rapi dengan jam masuk dan jam keluar. Selain tafsir, fikih, dan hadis, Zainuddin menambahkan pelajaran sejarah, matematika, ilmu bumi, kesehatan, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu falak, dan bahasa Inggris. Sistem ini benar-benar baru di Minangkabau, bahkan di Indonesia. Murid-murid pertama Madrasah Diniyah belajar di Masjid Pasar Usang. Laki-laki ditempatkan di sisi kiri, sementara perempuan di sisi kanan. Zainuddin bahkan mengizinkan murid perempuan belajar, sebuah langkah yang revolusioner pada masa itu. Salah satunya adalah adiknya sendiri, Rahmah El-Yunusiah, yang kelak mendirikan Diniyah Putri, sekolah Islam modern pertama khusus perempuan di dunia Islam. Namun, keberanian Zainuddin menimbulkan polemik. Kaum tua menuduhnya meniru Barat. Masyarakat tradisional mencemooh murid-murid perempuan yang membawa buku, berkata, "Mana ada perempuan mengajar? Jadi guru, mengepit buku." Akhirnya ke dapur juga. Meski begitu, Madrasah Diniyah berkembang pesat. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru. Pada tahun 1922, sistem klasikal ini telah diterapkan di lebih dari 15 sekolah modernis di Sumatera Barat. Keberhasilan Madrasah Diniyah tidak luput dari sorotan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, asisten residen Padang Panjang mengundang Zainuddin agar Madrasah Diniyah menerima subsidi pemerintah. Syaratnya mengikuti aturan kolonial. Namun Zainuddin menolak dengan tegas. Baginya pendidikan Islam tidak boleh terikat pada kendali penjajah. Keistimewaan lain Zainuddin adalah kemampuannya menulis buku pelajaran dalam bahasa Arab dan Melayu, bahkan Inggris. Buku-buku itu dipakai di dininya dan sekolah modernis lainnya, membuktikan bahwa ia bukan hanya pengajar, tetapi juga intelektual produktif. Di tengah kesibukannya, Zainuddin dikenal sebagai sosok serius namun hangat. Buya Hamka, salah satu murid Diniyah, mengenangnya sebagai guru yang disegani. Hamka kecil mengaku segan bertemu Zainuddin di jalan raya karena wajahnya selalu tampak serius. Namun ketika mengajar atau bercengkrama, ia pandai bercanda dan menghidupkan suasana. Sayangnya kesehatan Zainuddin tidak sekuat semangatnya. Pada 10 Juli 1924, ia wafat di Padang dalam usia sekitar 34 tahun. Wafatnya mengejutkan banyak kalangan, termasuk gurunya, Haji Rasul. Dalam surat duka,
Haji Rasul menulis, "Moga-moga kematiannya hendaklah sebagai sebatang pisang yang ditebang. Setelah diambil buahnya yang lezat, di kiri kanannya akan tumbuh anak-anak pisang yang lain, menyiarkan buah yang lezat pula." Meski wafat muda, warisan Zainuddin Labai el-Yunusi sangatlah besar. Madrasah diniyah yang ia dirikan menjadi model madrasah modern di Indonesia, melahirkan banyak tokoh penting, termasuk Buya Hamka. Adiknya Rahmah el-Yunusia melanjutkan perjuangan dengan mendirikan diniyah putri. Sekolah ini menjadi pionir pendidikan perempuan Islam modern, bahkan diakui dunia internasional. Gagasan pendidikan modern Zainuddin menyebar luas. Sistem klasikal dan kurikulum terpadu yang ia perkenalkan kini menjadi ciri khas madrasah di Indonesia. Dari Sumatera Barat, model ini menjalar ke Jawa, Sulawesi, hingga Kalimantan. Hari ini, lebih dari seabad setelah berdirinya madrasah diniyah, nama Zainuddin dikenang sebagai pelopor pendidikan Islam modern Nusantara. Ia bukan lulusan Kairo atau Mekah, melainkan murni didikan Sumatera Barat. Namun dengan intelektualitasnya, ia mampu mengubah wajah pendidikan Islam Indonesia. Kisah Zainuddin Labai el-Yunusi adalah kisah tentang semangat muda yang melampaui batas usia. Dalam hidupnya yang hanya 34 tahun, ia mendirikan madrasah yang membuka jalan baru bagi pendidikan Islam. Ia membuktikan bahwa perubahan besar bisa lahir dari kota kecil, dari tangan seorang ulama muda yang berani berpikir berbeda. Warisan itu kini kita nikmati. Madrasah-madrasah modern, pendidikan Islam yang terstruktur, dan pengakuan dunia atas peran Indonesia dalam pembaruan pendidikan Islam. Dari Bukit Surungan Padang Panjang, api itu menyala, dan hingga kini masih menyinari perjalanan bangsa.